Apa kabar kalian semua? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semoga kabar kalian baik selalu ya. Jangan lupa kenakan masker kalau pergi keluar rumah, jaga jarak. Oke, hari ini saya akan cerita apakah ZX25R, apakah CBR 250RR layak untuk dimiliki? Jawaban yang pertama, tergantung. Karena menurut GT Vlog, semuanya tergantung Anda. Nah, mau dipakai untuk harian, touring, tergantung keperluan Anda untuk apa. Itu menurut saya. Nah, kalau kita mulai dari yang ini dulu. Nah, agak berapa dikit mungkin. Nah, seperti kita tahu, saya hanya review amatir. Nah, dan ini kan motor 2 silinder yang the best performa, the best, ya paling cakep lah menurut. Desainnya paling cakep, teknologinya paling mutakhir di kelas 250cc 2 silinder. Kembali lagi tergantung lah kalian mau penggunanya untuk apa. Kalau saya penggunanya untuk keluarnya weekend atau night ride, pakai ini sudah sangat cukup. Sudah lebih dari cukup. Kenapa lebih dari cukup? 250cc 2 silinder bisa mencapai 160-170 kilo. Mau lari di mana segitu? Cukup, sudah lebih dari cukup, sudah ganteng ya kan. Apalagi livery yang Repsol ini hanya ada 200 unit di Indonesia. Jadi mantap lah. Jadi kesimpulannya gimana dong? Layak gak untuk dimiliki? Buat boncengan masih oke, nggak terlalu nungging-nungging banget ya kan. Spare part sudah banyak, apalagi dia produksi di Indonesia. Spare part pasti siap ya. Kalau spare part vital yang khusus ya mungkin ini sebentar. Kampas rem paling cepat ganti kan, kampas rem, kampas kopling ya, cepet. Filter udara semuanya jual banyak. Nah, terang aja, jadi motor ini layak untuk dimiliki. Nah, gimana? Oke, lanjut ke sini. Iya. Nah, ZX25R layakkah untuk dipinang? Menurut saya, menurut GT Vlog, tergantung kantongmu. Anak kantongnya nggak siap, ya udah, jangan ambil ini. Unit secondnya banyak, 2 silinder 250 banyak, tidak harus Repsol, tapi kan masih banyak yang lainnya. Lagi ke ZX25R. Motor ini menurut saya layak untuk dipinang. Di luar ngomongin budget ya, kita ngomongin budget, motornya layak dipinang. Kenapa? Karena the only one, hanya satu. Karena hanya satu, nggak ada kompetitornya. Sudah the only one, hanya kompetitor 250cc 4 silinder, hanya satu. Posisi riding enak, nyaman, sport touring buat jarak jauh masih oke. Suspensinya enak, remnya sudah rem depannya itu kan sudah enak banget. Apa sih PR-nya? Paling cuman ganti selang rem. Kalau aku sih PR-nya buat aku cuman ganti knalpot sama main kelistrikan, mungkin upgrade di performa aja buat ningkatin akselerasi. Nah, itu aja buat aku. Karena motornya sudah dari pabrikan sendiri sudah kayak dibikin totalitas. Jadi menurut saya sudah enak banget untuk dinikmati, dikendarai. Tapi saya belum pernah nyoba buat boncengan karena motornya kan masih itu masih plastikan, itu masih bau aroma pabrik. Nah, jadi kalian belum pernah coba buat boncengan kayak apa, kurang tahu. Kalau itu mungkin sudah. Nah, kalau ini saya nggak tahu gimana kenyamanan dalam membonceng. Harusnya sih oke saja ya. Nah, menurut Anda gimana? Layak nggak dipinang? The only one, 4 silinder 250cc dengan surat yang lengkap ya. Suara 4 silinder dapat, tapi jangan terus diomongin jual suara. Anda ini nggak jual suara lah, dia bisa lari juga, cuman yang larinya di putaran atas, bukan di putaran bawah seperti 2 silinder yang terusnya beda. Tapi motor ini overall buat night ride oke, buat San Mori oke, buat jeng-jeng oke.
Jadi kalau jemput nggak cuma di depan gang, bisa masuk. Ini kameramennya kayak ya tahu ini senyum-senyum ini. Yang jemput di depan gang doang ini ya. Ya boleh masuk. Motornya nggak terlalu besar. Kalau kenapa adep kan tetap bisa masuk. Bisa jemputnya nggak di depan gang doang. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin pajaknya nih. Pajaknya itu berkisar di 700 sampai 900 ribu. Kira-kira segitu sih dalam 1 tahun. Cuman kan tergantung kayaknya beda livery, kayaknya beda kan udah beda pajak. Kalau kira-kira sekitar segitu. Nah, kalau yang ini terakhir aku lihat punya temen ada di angka 1,4, ada 1,5, tergantung teoriti, tergantung wilayah. Kalau wilayah Magelang, DIY mungkin di Jogja pajaknya bersekitar 1,4, 1,5. Mirip-mirip ER6 tahun 2013, 2012, mirip Honda 500 cc, CB 500, CBR 500, CB 500 nah yang pernah saya bahas itu, pernah saya review. Nah itu kira-kira pajaknya hampir sama, 1415, 500 cc ya, 4 silinder, ganteng lah, suaranya cakep. Oke. Kan tadi kita sudah ngomongin overall banyak. Nah ini kita ngomongin kekurangannya. Nah kekurangannya kita tahu unit yang ini saat ini menjadi bahan pertanyaan karena banyak CBR 150 keluar baru dengan desain yang sama sendiri kan, desainnya seperti apa yang 150 biru plek jiplek plek jiplek di bahasa Indonesia apa ya, plek jiplek sama persis. Nah sama persis tapi memang bedanya di knalpot sama posisi riding berbeda. Tetap motor ini tetap layak untuk dimiliki. Kenapa? The best performa, the best apa namanya itu teknologinya di 2 silinder itu tetap yang terbaik. Jadi ambil unit second pun tidak jadi masalah, yang penting unitnya sehat, dicek kondisinya. Kalau memang penjualnya bilang belum ya diservis dulu, ganti oli dulu. Dan yang perlu diperhatiin di motor ini adalah air radiator. Ini bikin jengkel. Air radiatornya kalau bisa kak, saya merekomendasikan pakai yang bagus. Yang bagus banyak, nanti ada Ipon punya, ada Engine S atau lain sebagainya. Pokoknya rutin sering dicek air radiator, karena kalau air radiatornya asap bahaya sekali. Ini kan kompresinya tinggi sekitar 11 atau 11,5 saya lupa. Nah itu kompresi tinggi kita pakai sering kena macet-macet ya, apalagi olinya pakai oli yang murah jelek, aduh ya ampun. Hati-hati, hanya karena air radiator, hanya karena penggunaan oli yang nggak bagus, metal duduknya kena. Sudah banyak kasus di tempatnya Pak Ustadz di Cung Bike Shop. Nah penyakitnya banyak sekali gara-gara air radiatornya. Diperhatikan ya perawatannya, mungkin banyak yang belum tahu, semoga video ini berguna buat perawatannya ini. Kalau saya ya pribadi ini, saya pribadi pakai motor ini, saya pakai oli yang bagus sekalian supaya nggak cepet-cepet ganti, performanya enak. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya untuk pelumas bahan bakar dan apa aja sih yang cocok buat CBR 250 RR ini ya, Repsol. Apa aja pelumas yang cocok supaya mesinnya tetap awet, performa tetap terjaga. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, itu aja yang perlu diperhatikan. Terus kalau yang ini, nah kalau yang ini karena ini masih penggunaannya masih baru, masih belum banyak unitnya, baiknya supaya menghindari kasus yang seperti itu ya pakai oli yang bagus ya. Pakai oli yang bagus banyak macamnya. Nanti aku akan bahas juga di video berikutnya kira-kira apa yang cocok ya. Lalu oli yang bagus, pelumas yang bagus ya. Karena soalnya mau pakai dalam kota atau di area Jogja itu buat naik Kaliurang kadang kipasnya sudah nyala. Ya kayaknya kompresinya juga tinggi, jadi perlu diperhatikan lah hal-hal yang seperti itu. Hal sepele tapi sangat vital dampaknya lah ya. Saya yang suka dari ini adalah dia itu coba saya kasih lihat. Nah ini sudah ada ini semacam gemuk-gemuk gimana gitu, kayak timbul ini kayaknya sudah disiapkan seperti sudah disiapkan untuk gimana ya, level up dalam arti bisa dipasang disc brake untuk double disc. Kalau itu kayak bisa dianu deh, experience otomatis tambah cakep. Nah aku kasih anu aja, aku kasih
piringan cakram aja, nggak usah aku kasih kaliper buat menu-menui tempat aja, biar kelihatan cakep aja. Tapi ya itu estetikanya nggak dapat, estetika dapat tapi fungsinya nggak. Tergantung kalian lah, gimana menurut kalian. Kalau aku sih begitu. Oke, semoga video ini singkat ini, video nggak singkat ini sebenarnya berguna buat kalian, bermanfaat yang kira-kira mau ngambil CBR250RR atau ZX25R. Apalagi sekarang kan keluar yang SP itu, GS itu juga enak itu, torsinya mantap. Nah, tergantung lagi kalian mau pakai itu apa. Saya hanya memberi saran, saya hanya memberi review ya. Jadi omongan saya jangan sebagai patokan utama, tapi hanya sebagai saran. Keputusan adalah di tangan Anda. Ikuti suara hati Anda, mana yang terbaik. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Oke, jangan lupa ya di like, nanti di share kalau buat teman yang bingung mau ambil motor 250 apa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam OMG. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Tergantung kantongmu, aneh kantongnya nggak siap. Terus kalau yang ini, nah, kali. Enggak. Memang kurang fokus ya. Satu, dua. Aku sing itu.